Karena kayak rumah adat terbesar kita di situ. Dan sejarahnya banyak berawal dari situ. Sejarah apa tuh contohnya? Contohnya Sejarahnya kayak gimana kerajaan pertama dari Sumatera Barat itu ya dari situ. Apa tuh sih kerajaannya? nama Bang? kerajaannya? Di sini. Di sini. Tahu pasti editor tahu. Gua nggak perlu ngasih tahu. Iyalah. Karena banyak orang yang tidak bisa mengartikan langsung dari mulut. Orang harus membaca. Sejarahnya begitu, makanya lah terbuatlah Minangkabau dan itulah istananya. Kalau nggak salah sih tahun 1906. Gimana? Ntar dulu. Apa yang unik dari pantai air manis itu, Bang? Ada Malin Kundang. Ada Malin Kundang. Malin Apa Kundang sih? lagi sujud, Sujud, ya kan? Malam-malam dia gini. Nah, ini udah callback nih. Tangkele. Tangkele, Iya. namanya tangkele. Kalau tangkele gak apa-apa. Lu benci Padang ya? Kenapa? Jangan gitu. Kenapa diketawain? Oh, Orang Sumbar banyak lucu nonton. aja namanya. Orang Lu Sumbar nggak banyak suka bangsa nonton. Minang? Ya, Jangan gitu. orang Sumbar banyak nonton. Bang, jangan gitu, Bang. Aku baru Orang Sumbar. sekali nge-host nih. Jangan. Yakin mau gua duluan? Gua duluan dong yang ngomong. Ya makanya kan udah mulai. Ya Allah. Lu tau gak sih? Apa? Umur lu berapa? 26. Pantas belum ada uban. Kirain ada uban ya. Ya, Ada dulu gua waktu SMP, waktu serius? kehidupan masih susah. Emang iya. Iya. Tapi kok tiba-tiba hidup lu seneng, uban lu hilang? Ya emang gitu, itu hormon stres aja uban tuh. Ya udah dah. Ini mau ngapain lagi? Orang-orang tua itu semua stres. Iya iya. Yang udah beruban Bikinin kan. anak nakal gitu ya, diketok jam 12. Dikit lagi masuk neraka. Allah, astagfirullahaladzim, bener lagi. Yakin udah paling tahu? Daripada so tahu. Mending nonton bedah berita UKM daerah dan dapatkan informasi terbaru. Karena pasti Ada yang lebih seru. dari yang lu tahu. Ger ger ger. Dan sekarang kita akan membahas suatu daerah yang ada di Sumatera lagi. Mantap. Karena Sumpah. Lampung udah, Udah. Medan udah. Udah, Medan kita udah. akan membahas Padang. Siapa bintang tamu ini? Padang ya? Padang. Padang. Lu sih harusnya. Gua host. Udah jelas di sini gua panjang, gua masih sampai habis 2021 katanya. Katanya. Ini kan udah biasa gitu-gitu. Enggak, gua nggak dikasih tahu. Harusnya lu bintang tamu. Ya masa gua kan host, udah jelas ini kontrak gua sebagai host. Lu Bedah. bintang tamu aja dah. Gak mungkin gua tuh udah jelas. Tapi siapa lagi orang Padang ya yang bisa? Mencari host, ya kan? Hadir kembali. Lumayan. Tapi kan Lampung udah kemarin. Host. Bajunya udah ini lagi. Gokil. Tapi mau bintang tamu Padang juga bisa. Berarti aku nih gesernya nih. Lu Gesta. bintang tamunya kan udah gue bilang. Tolonglah, host lah. Popok udah minta yang gold nih anak. Awal-awal baru lahir bronze dia. Sekarang ini udah mulai sombong ya. Star syndrome udah minta gold. Berarti aku nih. Iya, kamu bintang tamu. Aku. Oke deh. Oke ya. Teman-teman, kali ini kita akan digantikan oleh Hifzi sebagai bintang tamu. Mantap. Apakah ini jalan halus dari Ninja Express untuk menggantikan host? Jangan kalau juga. Enggak. Aku program lain aja nanti ya. Oke, siap-siap nih gua nih jadi bintang tamu. Mantap. Yakin udah paling tahu. Daripada so tahu. Mending makan tahu. Gimana kan? Nggak tahu. Aku juga baru di sini. Baru, magang. Bagus sekali ya tempatnya ya. Luar biasa. Gimana nih kabarnya Bang Pras nih? Alhamdulillah sehat aku luar biasa. Gokil. Ada Viko di sini. Terakhir tahun lalu kita ketemu ya. Gimana rasanya jadi bintang tamu Ninja Express? Ya alhamdulillah ini sudah aku damba-dambakan. Memang aku damba-dambakan kemarin juga minta sama aku tolak mentah-mentah. Nah, gue ninja gitu.
cepat saya antar sehari atau 2 jam udah sampai. Enggak ninja. Nggak apa-apa. Oh gitu. Ini juga yang aku impikan. Menjadi host. Enggak Bang Pras. Anak kau 2 ya. Aku tahu. Anakku baru 1. Bang Pras ini adalah orang Padang dan hari ini kita akan berbicara mengenai Padang. Onde mande ranca bana ST2, ST3. Oh, ranca emang bentuk-bentuk. Yang aku tahu doang. Gimana nih? Apa itu? MC gimana kabarnya MC? Bukankah yang bintang tamu kamu? Gimana Iya. kabarnya Bang Pras? Anak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Tadi berangkat di sini cium tangan dulu semuanya. Khawatir anak juga. Khawatir tadi. Aku salam tadi. Apakah ini hari terakhir Bapak? Salam tadi. Johan, Nuga, tenang saja ya. Iya. Kalaupun aku hostnya transfer 50%. Pas aku ke sana ya, Padang itu adalah kota yang sangat bagus sekali. Bagus sekali. Sangat bagus sekali Iya. panorama alamnya. Iya, alam. Bagus sekali. Gedung-gedung di sana tidak ada. Tidak ada di situ. Orang kalau ada lantai 3 aja di situ langsung dibilang wisata. Kok bisa ngeliat? Meskipun itu gedung perkantoran. Iya. Bioskop gimana? Bioskop alhamdulillah tahun lalu baru ada. Baru ada. 2019 baru. Iya, XX1. Filmnya apa? Filmnya kebetulan AADC. Sama Jumanji yang satu. Lama banget. Tapi apa Bang? Apa tempat wisata yang terkenal banget ya orang-orang Padang tuh udah pasti tahu lah kalau misalnya kita ke Padang kemana ya enaknya ya gitu. Itu apa tuh di Padang tuh? Yang pasti pertama kalau seandainya kebanyakan orang ke Padang itu pasti nyari Istana Pagaruyung. Oh apa itu? Itu Istana kayak Pagaruyung. istananya para orang Minang kayaknya. Itu kayak istana rajo gitu, Bro. Jadi kayak rumah gadang, rumah adat yang paling gede itu di Sumatera Barat di situ. Di Istana Pagaruyung. Iya, di daerah Batu Sangkar itu. Ya. Istana itu tadi tuh ya. Istana Di situ Pagaruyung. ada apa aja Bang? Maksudnya kalau kita ke situ tuh apa yang bisa kita rasakan gitu? Sensasi Oh, apa? ya kebetulan nggak ada sih. Masa udara gitu aja nggak ada sih udara. Berulang ini Ada. mempromokan loh, Anda Ya, mempromokan ya, Padang. aku mempromosikan. Harusnya membagus-baguskan. Astagfirullahaladzim, aku dong. mempromosikan. Lu kalau seandainya ke sana, terus mau pakai pakaian adatnya, ada disediakan langsung di situ. Oh bisa sewa. Bisa sewa gitu. Habis kalau- sewa, gatel. Soalnya udah dipakai sama 700 orang ya yang berkunjung di sini. Enggak di situ banyak karena pokoknya itu sejarah. Cowok cewek Cowok bisa cewek sewa. ada gitu yang Kalau cewek, cowok gimana pakaian adat Padangnya? iya pakai pakaian adat dong. Yang ada emas-emasnya gitu ya? Iya betul gitu pakai cewek pun ada suntiang namanya ya. Oh, Kalau suntiang. menikah kan ada yang berat gini kan. Oh, Berat itu bro, pakai apa sih itu suntiang namanya. Ya sebenarnya sih kenapa gua memilih wisata pertama itu adalah rumah Pagaruyung ini karena kayak rumah adat terbesar kita di situ dan sejarahnya banyak berawal dari situ. Sejarah apa tuh contohnya? Contohnya Sejarahnya kayak gimana, kerajaan pertama dari Sumatera Barat itu ya dari situ. Apa sih tuh kerajaannya? nama Bang? kerajaannya? Di sini. Di sini. Tahu pasti editor tahu. Gua nggak perlu ngasih tahu. Iyalah. Karena banyak orang yang tidak bisa mengartikan langsung dari mulut. Oh, Orang harus membaca. Nah, Karena gitu, bro. orang-orang tuh kadang-kadang nggak cuma bisa ngedenger doang, Iya. kadang-kadang butuh visual juga. Betul ya. visual. Inilah sejarah pertamanya dan setahu gua sih sebenarnya kenapa Sumatera Barat ini bisa terkenal. Dulu itu ada kalau nggak salah ada peperangan gitu dari antar kerajaan. Ini aku nggak tahu benar apa enggak, aku nggak bisa nyebut kerajaannya apa. Iya. Jadi mau perebutan tanah gitu, terus dari pihak Sumatera Baratnya ngajak kerajaan lain itu untuk bertarung melalui kerbau. Makanya Minangkabau. Kabau itu kan kerbau. Nah, tapi dia memilih kerbau yang kecil yang masih menyusui. Oh, kenapa Gitu. tuh alasannya? Nah, di situ tuh aku masih belum Google. Aku belum Google di situ. Tapi Karena sejarahnya di tapi- situ. Kayaknya karena tidak memberi sufor ya. Karena pasti kerajaan itu mencari kerbau yang lebih besar
untuk bisa menaklukkan kerbau dari Sumatera Barat. Tapi dia memilih orang Sumatera Barat memilih kerbau yang kecil dan nambah tanduknya itu dengan besi apa gitu. Nah, karena ketika mau diserang, si kerbau kecil ini mengira itu adalah induknya. Jadi memilih untuk ngisep perutnya. Tapi malah tanduknya yang ngajar. Tanduknya nusuk. Nah, begitu katanya. Makanya menang lah dia. Nah, sejarahnya begitu, makanya lah terbuatlah Minangkabau dan itulah istananya. Aku tuh tapi justru penasaran sama jam gadang sih. Oke. Kalau di Jogja, orang Jogja itu ke Tugu Jogja itu udah biasa aja. Biasa. Gimana kalau orang Padang ke jam gadang? Soalnya kan itu terkenal banget. Nah, ini dia lebih biasa lagi, Hip. Lebih biasa lagi. Bedanya Ini sering jam jadi. gadang sama jam gisok tuh apa ya? Kalau jam gadang dibikin dari telur, kalau jam gisok dibikin di luar negeri. Nah, dari begitu. telur? Dari telur. Semennya itu awalnya itu dari telur, putih telur. Wah, ini aku baru tahu nih. Nah, itu harus kamu tahu tuh. Telurnya Jadi pun batunya batu biasa tapi buat nempelinnya dia pakai putih telur. pakai putih telur. Telurnya telur ikan apa ya? Kecil. Banyak banget dong. Kecil merah-merah. Mahal tapi mahal. Mahal buat sushi biasa aja. Kalau setahu aku sih, Iya. Eko, itu dibikinnya dari putih telur awalnya. Habis itu dirombak-rombak. Cuman tingginya itu cuma 10 meter. Lu bayangin 10 meter kayaknya lebih tinggi gedung ini. Cuman di kalender itu kelihatan gede sekali kan. Oh, Cuman kebanyakan orang kesana kecewa. Begitu ya. Nah, lihatnya dangaknya cuma segini, enggak gini nih. Nah, begitu cuma segitu doang. Kalau pantai yang ada malin kundangnya, pantai apa tuh? Itu pantai air manis namanya. Pas kita coba tetap asin. Iya, tapi namanya di situ pantai air manis, bro. Nggak cocok ya sama cerita kelamnya ya, kan ceritanya pahit banget tuh. Gimana Iya, ceritanya? kalau dari dongengnya sih dia tuh kan pergi merantau, sudah izin sama orang tuanya. Nah, ini kenapa dia malin kundang namanya? Iya kan? Nah, malin kundang itu dia selalu minta kundang tuh gendong maksudnya, bro. Malin suka minta gendong. Bukan nama panjangnya. Bukan malin kundang itu kayak inisial dari orang-orang di situ. Iya, misalkan Hifzi suka nete, Nah. dipanggilnya Hifzi nete. Hifzi gitu nete, ya. gitu. Ini malin suka minta gendong, Nah, panggilnya malin, Malin kundang. kundang. Karena Gitu. kundang gendong. nah, jadi dia emang suka minta gendong katanya begitu ya. Nah, terus dia pergi merantau, terus balik lagi melawan sama orang tuanya ngutuk dia jadi kapsul. Jadi batu. Gitu. Ya, kalau dari situ sih Pantai Air Manis namanya, itu tempat wisata, salah satu wisata semua orang pasti ke situ. Tahu ya? Iya. Apa yang unik dari pantai air manis itu, Bang? Ada malin kundang. Ada malin kundang. Malin Apa kundang sih? lagi sujud. Sujud, ya kan? Malam-malam dia gini. Nah, ini udah callback nih. Episode lalu pernah gue mainin. Itulah malin kundang, katanya dikutuk. Terus di situ ada batunya yang lagi sujud dan ada tali-tali, bro, yang dibikin orang. Emang dikutuk katanya. Begitu. Begitu, bro. Oh, ada nya gitu. Salah. Gitu, Emang suka keceplosan saya. Begitu. Beberapa orang percaya itu adalah malin kundang. Gitu. Padahal saya. Keras teguh itu, bro. Tapi selain wisata-wisata yang mainstream tadi, adakah wisata-wisata yang anti mainstream, Bang, yang hidden gems, yang indie? Orang sekarang banyak lari ke pulau-pulau biasanya. Dia biasanya pergi naik kapal ke pulau. Dan sekarang di Sumatera Barat itu banyak pulau-pulau yang lagi dibikin jadi wisata, bro. Yang sebelumnya enggak. Gitu. Contoh Ada pulau Jawa, ada Pulau Jawa nggak? Nyebrang dong. Di dekat, aku kebayangin Nyebrang di dong dekat dia. Padang ada pulau Nyebrang dong dia. Nyebrang dong dia. Pulau Jawa, Pulau Seribu ada kayaknya. Nggak ada Pulau Marak. Pulau Marak. Nah, Pulau Marak itu adalah kayaknya masih belum terlalu banyak orang yang kesana, Hip. Ya. Kok? Kebalik Kok? dong, kebalik. Hip. Nah, jadi belum banyak orang kesana dan gue baru-baru ini kesana kemarin. Wah, pasirnya masih sangat bagus. Cuman anehnya, lu bayangin setengah jam dari Sumatera Barat, ini Sumatera Barat, kita setengah jam ini ada satu pulau, tapi ada babi di sini.
Di pulau itu ada babi. Nice, aneh kan? Dikasih makan orang lah itu pasti. Nah, itu yang bikin pertanyaan seluruh rakyat Sumatera Barat sepertinya. Siapa yang naruh babi ke sana? Oh iya, ada yang lepas pertama Nah, kali ya. maksudnya kan ini pulau Sumatera Barat, pulau Sumatera gede, ada satu pulau yang terpencil di sini, jauh banget setengah jam, tapi bisa hidup binatang berkaki 4 yang bernama babi di situ. Banyak babinya. Mari kita bedah. Banyak. Mari kita bedah. Banyak sekitar 10 babi, ada iring-iringan dia gitu. Aku mau ngasih satu lagi, kayak ada salah satu tempat kemarin aku pergi wisata di situ namanya Lubuk Paraku. Lubuk Paraku. Itu Lubuk yang lu Paraku. bilang ada macan. Oh iya, dekat-dekat situ ada macan. Itu. Dekat-dekat situ ada macan, cuman nggak trio dia. Ya. Dan yang sangat menarik dari yang diceritakan oleh Pras, macan di situ yang dilihat oleh Pras tidak makan daging. Tapi makan apa kok? Dia makan durian. Itu di Pulau Pisang. Beda lagi. Beda lagi. Banyak Ini banget sebenarnya di luar macan. konteks yang gua Beda kasih. banget. Banyak banget macan di Sumatera. Ini gua kasih tahu ke Ninja beda nih. Cuman mungkin boleh dicari ntar ya. Namanya Pulau Pisang. Nah, Ya kan, Pulau Pisang itu ini sebelum- hidden juga. Hidden banget, Oke, hidden nah. banget. Ini kayak kita harus ke pulau, cuman harus ke daerah ini dulu, bro. Karena disinilah banyak UKM yang menyediakan tempat untuk bisa kita ke pulau. Oke. Nah, namanya Pulau Pisang dulu nih. Kita harus ke Pulau Pisang, mendaki dulu. Nyebrangnya dari mana? Dari Pulau Pisang ini, Enggak, tapi Padang sebelum juga. ke Pulau Pisang, dari Padang ke Pulau Pisang naik apa? Naik motor doang. Sebenarnya bukan pulau dia. Pantai, ini. lebih ke masih pantai. pantai. Ya Oh, daerah, masih di Padang. Daerah namanya Pulau Pisang. Nah iya, tolong nanti editor dicari lagi karena editornya orang Padang, tidak mungkin dia tidak pernah ke Pulau Pisang. Nah begitu. Sap, kita ke Pulau Di saat Pisang. gua ke Pulau Pisang itu, waktu itu gua sempat berhenti membeli duren. Oke. Nah dia ngajak gua untuk bertemu sang harimau. Macan ya. Nah karena dia harus nunggu duren jatuh, bukan duren itu dipetik. Duren itu bisa enak karena dia jatuh, bro, bukan dipetik. Matangnya tergantung dia jatuh. Betul. Ketika jatuh, ada satu hewan yang harus kita rebutan sama dia, yaitu adalah harimau. Seru banget tuh kita. Oleh karena itu ada silat harimau. Makan sendiri. Kurang kita belum melihat lagi ya. Salah. Kita belum melihat tadi. Gimana tadi silat sih? harimau? Ini yang dipelajarin Iko Uwais ya? Kois masih salah itu. Oh, salah Ikois yang gini. Bener gini. Begitu. Nah, harus rebutan sama harimau dan gue sempat diajak untuk bertemu harimau di saat itu. Untuk rebutan. Untuk rebutan dan gue pilih Wisata yang sungguh unik sekali nih kalau dan Padang. gue pilih untuk mundur. Iya kan? Ya, karena lu tinggal di Depok juga, kalau mau duren bisa ke Kalibata. Kenapa harus membahayakan diri berebut dengan harimau? Begitu, itu Pulau Pisang itu. Tidak worth it, tidak worth it. Ada harimau di situ. Lubuk Paraku, kita balik ke Lubuk Paraku teman-teman. Lubuk Paraku itu kayak pemandian dari air gunung kok. Oke, dingin Air berarti. gunung. Iya Apa gunung, panas? kayak batu-batu. Sekarang lagi hype banget orang kan ke Kesana ya? daerah-daerah Air terjun. pelosokan gitu, terus ada air terjun kecil, terus orang foto di situ. Kita nggak tahu di mana dan kebetulan. Sebulan kemudian tempatnya jelek. Nah, iya biasanya karena gitu tuh. sifat Karena manusia. editannya juga bagus. Kalau ini tempatnya benar-benar asri sekali dan bagus sekali. Itu Lubuk Paraku. Cuman ada tempat emang khusus pemandian orang-orang di situ, masyarakat atau apa, dan dikelola oleh masyarakat juga. UMKM di situ tuh. Aku lebih memilih untuk bukan tempat yang mainstreamnya. Naik lagi mendaki sedikit, baru di situ ada kayak air terjun kecil dan lain-lain. Oke. Lebih asri lagi dan tempatnya lebih dingin lagi. Dari Gunung Pangilun kita gimana nih menuju Lubuk Paraku? Naik Itu apa aja? sekitar naik mobil juga bisa, naik motor juga bisa, berjalan kaki miskin banget kayaknya. Kalau yang punya kendaraan itu, kalau nggak punya misalkan apa ada angkot. Travel atau ada tour guide. Travel ada sih bis. biasanya bus sih kalau nggak travel. Tapi kan angkot Padang modif-modif kan? Modif-modif, Masa tapi nggak dia bisa ke Lubuk Paraku? masalahnya kan jalannya begini nih. Oh. Ya. Nih. Lah dia dimodif Bukan gini loh. bukan biar bisa jalan begitu.
Enggak, modif buat jalan yang nggak ada jeglukan. Ada jeglukan dia puter balik. Cuman biasanya naik pribadi sih. Pribadi. Kalaupun mau naik kendaraan umum, biasanya naik bus. Naik bus itu Tadi travel atau bus di situ hampir sama nyebutnya. Naik apa? Travel, ya orang mikirnya bus. Naik bus, ya orang mikirnya travel. Sorry nih. Oh, apa? Enggak. Bis itu bahasa Padangnya travel. Travel di situ, ya kan? Kalau di situ malah tranek namanya. Tranek. Nah, cuman Express. daerahnya itu daerah perbatasan Padang dan Solok, sekitar 1 jam dari Padang. Mentawai apa pulau juga? Pulau, salah satu pulau yang dimana itu banyak wisatawan asing yang ke situ karena ombaknya tinggi-tinggi sekali. Ada yang 8 meter, ada yang 9 meter, ada yang 10 meter Berarti ombaknya. surfing dong orang di sana banyak. Ya nggak mungkin bawa motor di laut kan. Nah, Iya enggak, maksudnya apalagi kalau 2 tak. kalau ngejar ombak, Nah. berarti orang-orang pada ngejar surfing di sana. Surfing, bule-bule itu ngincar surfing. Dan salah satu di situ budayanya cukup berbeda dengan Sumatera Barat. Ada adat istiadatnya di situ kayak NATO. Oke. NATO-nya itu tato mentawai. Tradisional ya? Ya, tradisional dan itu harus diakui dari Sumatera Barat. Jangan bilang kalau itu bukan adat dari Sumatera Barat. Karena mereka adalah bagian dari Sumatera Barat. Tolong diakui kalau itu adalah budaya dari Sumatera Barat. Ya, walaupun terpisah nih. Ya kan, ini Sumatera Barat, ini Mentawai gitu. Ini Tapi kayak pribadi banget nih lu. pribadi, nggak apa-apa. Gua harus pribadi sih ini. Gua harus ada pesan-pesan yang gue perjuangkan di sini. Asik. Begitu. Semoga gue bisa jadi wali kota 2050. Berarti ini kayak Hawaii gitu ya? Mentawai. Iya, Ya betul. kan, ada tato tradisional, Ya. terus daerah pulau gitu. Ada lagi yang sedikit miris sih dari Pulau Mentawai ini, kayak udah dipastikan lempengannya itu udah terlalu parah untuk ditinggalin. tsunami. Oh. Gitu. Jadi kayak katanya lempengannya itu udah kayak pohon yang terkikis gini, Bro. Jadi tinggal patah doang, tenggelam Astagfirullah. dan tsunami ke Depok. Enggak dong. Waduh. Ke Sumatera Barat. Begitu. Cuman gue berdoa enggak sampai kita Amin, mati amin, besok. amin, Gitu. amin. Karena Karena itu kan adalah perkiraan manusia, semua Betul. mah terserah Allah. itu Mentawai dan banyak sekali wisata-wisata di situ ya. Kalau mau ke Mentawai, nyebrangnya dari Pulau Pisang juga. Setahu gue sih nggak ada ya kalau dari Pulau Pisang, harus dari Padang banget gitu. Daerah Siti Nurbaya itu, dekat jembatan Siti Nurbaya. Pantai gitu. Pantai naik ferry. Harus ferry, nggak bisa kapal boat gitu, mati lu. Karena 6 jam ke situ. Oh. 6 Lumayan jam. jauh ya. Lumayan jauh, 6 jam. Jauh ya. Ngelembar, masuk terus sampai itu. Mentawai. Mentawai. Ada lagi pulau Yang lain atau gunung atau dataran Satu tinggi? itu Pulau Pasumpahan, kayaknya ini beberapa orang Sumatera Barat udah tahu gitu. Itu bisa dari mana aja, dari Pulau Pisang bisa, dari Muaro bisa, dari mana aja bisa ke Pulau Pasumpahan ini gitu. Dan Terus yang kalau- unik apa di situ? Hah? Yang unik apa di situ? Pulau Pasumpahan itu kayak misalnya nih, ini ada pulau dia adalah pulau pertama yang kita singgahin. Oh. Jadi semua orang rata-rata ke situ pastinya, dan pulaunya masih sangat bersih. Oke. Dan untuk nginep di sana udah ada villa-villanya, udah ada pendopo-pendoponya yang siap lah untuk berkemah di situ gitu. Oke. Seru banget ya. Ada Seru. cottage-cottage gitu Ada juga. cottage-cottage-nya juga gitu. Travel yang membawa kita keliling pulau ada daerah sana? Ada orang-orang di sana menjadikan UMKM pekerjaan dia sendiri di situ. Jadi kayak guide di situ yang antar Jadi kita ke kayak sana gitu. Nyebrang antar pulau. Iya betul, misalnya kita bayar 400.000 untuk 3 orang, yang antar kita dari pagi, ntar besok pagi, tahun depannya baru dia jemput. Kelabaran. Tahun. Keburu dimakan babi yang ada di pulau itu. Gitu. Itu Pulau Pesumpahan. Dan kalau daerah pegunungan, gue Ada pengen lagi? ngasih rekomendasi, yaitu adalah Lawang Park. Lawang Park. Lawang Park ini Lawang apa? Lawang Park. 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 Taman, park Oh. gitu ya. Jadi ini kayak daerah perbukitan, bukan perbukit sih, kayak udah di kaki gunung gitu. Terus dia ada villa di situ. Setahu gua, dia kayak satu orang pemilik itu nyewa 14 tahun, Bro. 14 tahun tempat itu 20 hektar. Iya. 20 hektar karena gue sempet nginep di situ bareng orang pemiliknya sekaligus. Oke. Kemarin satu bukit itu dikosongkan sama dia cuma buat keluargaku sendiri. Wah,
Gokil, emang kebetulan Terus ada ngapain di bukit itu? ada kampanye kebetulan. Itu difungsikannya buat apa lah? Ya buat umum sih, buat umum dan menginap di situ. Dan kebanyakan orang menginap di sana adalah orang-orang korporasi kayak Telkomsel atau entah apalah begitu. Itu di Lawang Park. Nah. Tempat yang kita bisa chill di daerah bukit-bukit. Chill itu. sekali. Kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul perusahaan. Karena dari bukit itu kalau sorenya ada awan bro yang ngiringin kamu. Kayaknya kamu bisa ngambil awan langsung. Nah aku nyebutnya negeri di atas awan. Oke. Begitu. Sekarang kita ngomongin UMKM. Oke. Ya kan? Kalau di Padang itu oleh-olehnya apa biasanya? Keripik Bang? Sanjay. Keripik sanjay. Bagus ini. sekali sudah dijawab langsung. Next. Kenapa? Kan ada yang Emang lu lain. pengen bertele-tele? Ya, ini Kan udah ada yang sepakat lain. ini. Ini sanjay semua. Udah enggak ini Sanjay. Ya, tapi kalau lu beli di suatu tempat ada keripik Sanjay, ada juga makanan lain. bonusnya ini. Next, Ya. next, apa lagi ayo? Ini yang aku kasih tahu ini Sanjay. Hmm. Nah, yang kalian biasa makan yang kayak gini-gini, biasa orang Indonesia pasti banyak banget yang makan ini. Yang nggak tahu ini namanya Sanjay. Oke. Ya. Nah, Kok namanya kayak nama India? kebetulan emang orang Padang rata-rata keturunan Australia. Enggak, itu Enggak bukan dong. India berarti. Ini kan harusnya keturunan India. Nah, itu yang masih sampai sekarang masih gua cari. Ntar gua kabarin kalau Enak. Nah. Enak bro. Kan Sanjay banyak tuh bang, ininya ada yang Christine Christine Hakim. Hakim. Itu yang paling terkenal. Ini Apa salah ada yang satu lain? UMKM-nya. Yang lain itu ya Christine Hakim. Nggak ada lagi bro. Gak ada lagi ya. Nggak ada. Orang percaya sama Christine Hakim karena pertama kali kayaknya dia ada salah satu pelopor ya. Kue artis. Bukan pelopor. Nah, bisa juga dibilang kayak gitu karena dia langsung bikin toko gede. Karena bahkan si Christine Hakim setahu gue dia emang tempat naro ini makanan-makanan gitu. Nah, iya banyak banget makanan-makanan di situ. Dianya sendiri malah nyiptain apa enggak nyiptain produk ya? Nih buat orang-orang nih, orang banyak mikir kalau Christine Hakim ini adalah artis yang bikin kue. Betul. Padahal Bukan. Nggak ada hubungannya sama Christine Hakim aktor itu. Christine Hakim ini ya nama orang yang berbeda. Mungkin ada Teguh Prasetyo yang lain Jambi Iya, gitu iya. yang bikin. Terus orang mikir gua gitu. Bukan, beda. Ini Christine Tapi Hakim si ya Christine Hakim yang artis itu dia orang Padang bukan? Nah, itu yang selama ini masih gua nggak mau tahu ya. Nggak mau tahu saya soalnya. Yang pasti ini Christine Hakim buat orang-orang nih, saya bilang di bedah ini langsung. Christine Hakim yang punya makanan ini atau UMKM ini bukan Christine Hakim yang aktor itu. Bukan yang artis seperti ya. Bukan, dia beda lagi namanya Christine Hakim. Nah, ini Kalau yang salah ini, satu oleh-oleh. Christine Hakim juga yang ini apa namanya? Di sini juga ada Christine Hakim karena semuanya itu banyak Jenisnya sekali jenisnya. Ini rendang telur. Oh, Rendang telur. Rendang telur. Cobain boleh nih. Boleh. Nah, ini rendang telur. Kenapa orang bikin rendang telur kan udah enak rendang daging? Iya. Nah, namanya juga orang Kenapa? pengen Iya sih, bener inovasi. Pengen inovasi. Tapi ini dibuatnya dari jam gadang. Bukan. Udah jam gadang. Nah, kalau Kan dibikin jam gadang pakai telur. Oh iya. Saya baru ingat. Lu udah lupa? Lupa. Ini berapa menit yang lalu loh? Masih satu sekuensi nih. nggak tahu ya, cuman ini ya karena emang pengen inovasi aja mungkin orangnya. Cuman orang dari Sumatera Baratnya suka. Gue sendiri suka. Gue juga suka. Aku juga suka. Nah, ada rasa-rasa kayak serundengnya. Karena Ini yang yang ini telur nih. ini tepung, tapi bahasanya telur. Kenapa nggak rendang tepung? Gitu. Bikin rendang dari bumbuan itu. Tapi kalau ini Shirley. Shirley. Shirley, kalau ini Shirley nih. Ini nama kuenya kue Shirley. Iya, tokonya toko Shirley. Oh, tokonya toko Shirley. Nah, Oke. iya. Kalau ini nama kuenya apa? Jenis Yang makanannya apa namanya? Anting-anting. Kemplang. Kalau lu nggak tahu, silakan di sini nih. Lu juga nggak tahu. Tahu gua. Tahu. Di sini nih. Lu kalau Silakan tahu lu dibaca. sebutin di Parah. Ini jenisnya kayak kelanting sih ya. Iya. Kalau ini gua tahu nih. Itu apa namanya? Daka-daka. Itu beda sama yang ini ya. Beda. Ini daka-daka namanya. Daka-daka. Ini Karena bunyinya daka-daka. Oh, gara-gara
kalau digigit bunyinya begitu. Nah, iya. Simple ya. Dapat Nah, orang dari bilang apa sih banyak bikinnya? sih bilang ini kue 88 karena bentuknya kayak 8 dikit. Benar. Gitu. Di Jawa ini namanya anting-anting. Anting-anting. Enggak Karena ada ini kayak anting. kayak anting, ini kayak anting, jadi anting-anting. Oh, gitu. Udah ini kue 88 sih karena bentuknya Iya, rasanya juga mirip apa? Kemplangnya. Mirip apa? Kemplangnya. Yang Bukan dong, 8 ini ini. dari singkong. Kalau kemplangan dari ikan, dari tepung ikan gitu. Oh, Berarti beda. beda. Anting-anting berarti ini kalau di Jawa. Ya ini salah satu oleh-oleh sih, Kom. Oleh-oleh. Ini salah satu oleh-oleh. Bisa yang- dibeli di Shirley atau di Christine Hakim. Iya, dan dia tidak menerima apapun pengiriman kecuali Ninja Express. Mantap. Kalau pakai yang lain pas mengirim dibanting. Gak usah ngirim-ngirim katanya. Padahal udah di packing kan, Iya, kirimnya iya, pakai iya. apa gitu, pakai yang lain, anting lagi. Gak mau ngirim katanya. Ninja nggak kau bilang? Mending saya rugi daripada ngirim pakai yang lain. Nah, hal yang tidak mungkin dari Christine Hakim. Begitu sih, itu salah satu makanan yang UMKM yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Mantap. Tapi Ninja Express emang hebat sih. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita mau ngirim keripik sanjay, Hmm. itu waktu di Padang masih bentuk singkong. Oh, Waktu pengiriman itu diproses menjadi keripik sanjay sampai wow, luar itu dari Ninja. Ninja Express. Ninja Express, Ninja Express, semua aku suka Ninja Express, Ninja Express, semua aku suka. Luar biasa ini. Kehebatan Ninja Yel-yelan Express. dibikin hipsi dan sudah 3 episode kita pakai. 4 sama ini. 4 sama ini. Ibzi, Mamat, Heeh. Dokter Tirta, Hmm. sama ini. Sama ini. Sama. Luar biasa. Udah 4 episode selalu Makasih, keluar Hipsi, ya. Nggak apa-apa, luar nggak biasa. masalah. Nah ini nih dari makanannya. Gokil, Apalagi itu nih? dia makanan-makanan yang terkenal di Sumatera Barat. Betul, kalian bisa. Ini sebenarnya bukan hanya Christine Hakim. Ada Christine Hakim, ada Shirley, dan 4 kali berapa gitu. Nah, ini. Banyak di sini. Ada banyak sekali, cuman makanannya beragam. Kayak gini-gini aja sih. Begitu. Nggak ada Beragam kayak yang gini-gini aja sih. spesial. Ini kan makanan-makanan yang orang-orang udah pada tahu. Mm-mm. Ada Biasa nggak lah. sih yang tersembunyi gitu tapi enak banget gitu menurut Nah. lu? Apa tuh? Lu udah pernah ke Padang? Udah, Kamu juga udah pernah? Udah pernah. gua asli situ malah. Oh iya. Cuman gua belum pernah ngajak lu ke Lontong Malam namanya. Gua pernah ke situ sendiri. Di situ biasanya orang-orang kalau habis mabok langsung ke Lontong Malam. Sebelum itu gua udah bilang kasih tahu. Belum lu kasih tahu itu gua. Tadi pas ngerokok ya. Iya. Tadi pas ngerokok gua bilang anjir. Sono, Bro. Ya udah coba jelasin. Jadi gimana nih sampai ada Lontong Malam? Jadi dia jual lontong malam-malam. Heeh. Rame. Ya nama lontongnya itu Lontong Malam Ratulangi. Oke. Itu tadi gua ngomong rame itu maksudnya rame Ratu Langi. Nah, rame Ratulangi. Iya. Nah, gitu teman-teman. Nah, di situ kayaknya banyak sekali pemuda-pemuda yang besok tidak punya pekerjaan pasti akan makan di sana malam-malam. Oh. Banyak sekali. Kalau setahu aku itu orang-orang yang pulang dugem. gitu. Di Nah, mana makan di begitu. situ ya. Bener, kok bisa tahu ya? Dan pertanyaan aku, di sana ada tempat dugem gitu. Di Padang. Ini Kamu ngeremehin. ada 2, Bro. Jadi kalau Depok nggak ada, Padang ada 2. kalah Depok. Ada beberapa tempat dugem di situ yang bagus banget, di situ ada 2 yang nggak bagus, cuma banyak sekali. Oh, 2 tuh yang bagus. Ya 2 tuh yang bagus menurut gua, dan rata-rata bukan hanya orang pulang dugem sih. Orang yang emang abis kerja apa sampai Kerja malam malam, ngobrolnya pasti di makan situ di situ. di Lontong Ratulangi ini gitu. Nah, Di lontongnya mana itu tempatnya? di Jalan Ratulangi. Di Jalan Ratu Langi. Iya, di Buka depan. dari jam berapa dia? Buka kalau nggak salah itu abis maghrib kalau nggak salah ini ya. Mungkin dia juga bisa dari sore, cuman sesuka dia biasanya. Kalau dia butuh banyak duit dari pagi kayaknya. Oh. Ke pagi lagi. Tutupnya jam? Tutupnya sesuka dia juga. Sesuka. Nah, itu tuh orang-orang biasanya ngincer itu lontong malam karena apa? Karena dia tuh walaupun malam disediainnya panas. Dia bumbunya tuh apa? Kari atau kacang? Atau... Banyak pilihannya, ada Apa? toco, Tauco, ada tauco. ada cempedak. Cempedak di sini apa sih namanya? Cempedak juga. Iya, cempedak. Cempedak ya.
Cempedak, terus Tapi cempedak tuh buah di sini. Iya. buah. Bisa dibikin Bukan di diolah. sana digule sama dia. Nangka di sini digulai Nah, nangka. iya pakai bakwan dan lain-lain makanan bisa dikasih kuah kacang. Banyak sekali pecel juga ada di situ. Pakai bumbu pecel juga bisa. Iya, bisa pakai bumbu pecel. Enak sekali di situ. Yang digulai itu berarti santan itu. Santan, semuanya Oke. santan di situ. Makanya banyak orang meninggal cepat di situ. Kolesterol. Kalau di Makassar tuh sampai ada rumah sakit khusus kolesterol. Emang iya? Iya, beneran. Barusan dibangun malam ini. Enggak, beneran ada. Kalau di Padang ada nggak sih? Nggak Soalnya ada. kan kalau di Padang kan makanya kita rendang. Di situ kalau masuk rumah sakit harus punya duit sih. Oh, iya dong. Iya, Emang harus punya duit. BPJS juga bisa. Oh, Asam pade, kalau asam pade ada. Nah, asam padeh itu makanan khas lagi sih dari Padang. Itu beda lagi. Nyokap gue suka bikin asam pade. Oh iya ya. Hmm. Nyokap gue juga. Karena itu kolesterolnya menurut gue dikit, cuman kayak seperti ada gulainya. Tapi Betul. itu bukan dari santan. dari apa sih asam pade, Bang? Ya dari air aja dikasih cabe. Serius loh ini loh. Kenapa ketawa? Air direbus kasih cabe, asam pade namanya. Tapi airnya tuh ada daging-daging. Daging-dagingnya Jadi itu. Itu yang rasa bikin gurihnya kolesterol. kayaknya dari. Dari dagingnya itu ya. Ya, begitu. Itu dari Ada lagi makanan. hidden game. Kalau yang pagi-pagi lu ngajak gue tuh makan lontong apa? Oh, itu lontong pagi. Beda lagi lontong malam sama lontong malam, pagi. Simple ya, lontong kan? pagi. Kayaknya Iya, penamaannya beda. simple ya dari Dia segi makan waktu ya. jam 4 malam, harus jam 4 pagi ya. Gue biasanya makan lontong Ratu Langit itu jam 4 pagi, jam 8-nya gue makan lagi lontong pagi. Lontong terus sih biasanya di situ. Lontong Begitu. pagi bukannya siang apa sore? Pagi dong. Oh, pagi. Pagi Sesuai dia. keterangan Jam 6. waktunya. Oh, kalau yang lontong pagi gue ajak itu tergantung dari rumah tangganya. Bodoh amat, gue share aja. Kalau rumah tangganya lagi nggak retak, dibikin sama dia. Kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada masalah nih sama suaminya, sering banget suaminya suka selingkuh. Kayaknya nggak perlu gini. Kayaknya nggak perlu gini. Kedengeran juga sudah selingkuh. Tapi itu Kok masanya kisah itu sampai terdengar ke orang-orang sih? Kok Ya, bisa karena tahu? aku nggak tahu, orang tua aku bisa tahu gitu. Karena kan orang tua aku kan the king of gossip. Oh, Nah, di situ gitu. Kok nggak beli lontong? Padahal kayaknya rajin sholat nyokap lu ya. Ya iya, sholat tetap tapi mikirin gosip. kan ibu-ibu di sela-sela sholat taraweh gosip. Iya kan? Gitu, iya. Yang gua ajak lu itu yang lontong pagi itu ya sebenarnya tergantung dia punya masalah apa enggak sama suaminya. Udah gitu aja kok. Berat kan sebenarnya. Lu pede juga ngajak gua ke sana, lu husnuzon bahwa Dia kayaknya buka gitu. Orang ini lagi baik-baik aja. Nah, iya. Itu gua kasih tahu aja nih, namanya lontong jalan teknologi di daerah Steba. Mungkin nggak ada fotonya, nggak ada apa-apa karena dia tidak pernah membuka Internet. dan ya di internet. benar. Mungkin buat teman-teman Padang yang nggak tahu boleh main ke jalan teknologi daerah Steba. Itu lontongnya harganya cuma 5.000. Buset, murah banget. Sampai Enak sekarang. kok ya. Enak. Sampai Pakai sekarang. mie goreng. Mie gorengnya tuh bener-bener mie goreng Indomie goreng itu loh. Oh. Nah, enak malah pakai kuah begitu gitu. Cuman ya bukannya ya untung-untungan kalian kalau tiba-tiba tutup berarti ada masalah dengan suaminya. Nah, balik lagi. Nggak bisa dikirim pakai Ninja Express lontong itu. Dua-duanya. Bisa. Bisa. Oh, nggak bisa ya? Bisa. Iya kan kalau kecuali Christine Hakim, Oh. Shirley itu bisa dikirim. Oh, bisa dikirim. Iya, kayak kerupuk-kerupuk bisa. Kalau yang santan-santan dikirim 2 hari 3 hari basi dong. Rendang tapi bisa. Rendang. Rendang bisa sampai Oh. 3 bulan bisa. Kan kalau si Pras juga nyokapnya suka ngirim rendang. sama Betul. Pras. Dan itu ngirimnya pakai apa sih? Itu Ninja Express lah. Gak mau. Nyokap gua gak kenal apa yang lain-lain. Ninja Express. Gitu. Sekarang udah disita tuh orang-orang kurir-kurir Ninja Express di dalam rumah. Biar ngirim terus ya. Dipiting dia. Berarti nggak Lu ngirim kerja dong. buat gua doang. Berarti dia nggak ngirim kalau di berarti di dalam rumah dong ya. Harusnya kan ngirim. Nah ini nih bisa dikirim juga tuh Shirley, Christine Hakim. Rendang. Sama ada satu nih sekarang lagi hype juga dia bikin tuh bumbu rendang atau bumbu apa yang pedas-pedas dia suka kirim juga namanya Marajut. Oke. Itu apa toko? Toko, cuman dia masih online sih. Oke. Dia kayak bumbu rendang dan bumbu-bumbu yang lain dari rempah-rempah dari Sumatera Barat dikirim sama dia Marajo. Luar biasa nih. Tapi kalau sampai Gebrakan yang baru. lu sebut tuh berarti enak dong. Enak karena dia ngendorse gua.
Enggak, karena menurut gua kalau tentang masakan Padang, lu nih pemilih banget gitu. Pemilih dong. Ada orang bilang, nih ngirimin rendang ke lu, terus lu bilang, apaan nih, bukan rendang nih Makaleo, gitu kan. Nggak perlu sebut nama, tapi maksud gua lu segitu, filteringnya tuh segitu tentang... Ya, karena kan gua orang Sumatera Orang Barat asli Padang, sendiri. Kalau tahu. seandainya ada orang ngirim rendang ke gua dan rasanya bukan rendang, ya ini bukan rendang gitu. Ini kalio. Kalio ini buat teman-teman semua ya. Apa Kalio bedanya? Itu pertama kan dibikin dah tuh rencana rendang. Treatment pertama, setengah jam pertama atau sejam pertama yang dia bikin itu namanya kalio. Oke. Ya, belum terlalu rendang. Rendang itu yang sampai bubuknya hitam. Bumbunya hitam, itu baru rendang. Yang Makanya kering itu banget ya. bisa tahan lama. Bisa tahan lama. Kalau kalio itu paling ya 2 hari 3 hari bisa basi kalau lu taruh biasa aja dan bau. Betul. Iya kan? Apalagi campurannya dengan yang lain-lain. Nah, kalau rendang itu bisa berjam-jam lu ngocok. Nah, ya kan ngocok dong namanya Ya, tuh. ya. Set, baru lama baru bisa jadi rendang. Dan Marajo salah satu yang bisa membuat rendang itu dan juga bisa dikirim melalui Ninja Express. Betul. Karena memang bikin rendang itu lama banget. Aku Lama. pernah ibuku dulu waktu aku kecil kan bikin Gak rendang. enak pasti. Enak banget. Lama soalnya dia. Ngulek-ngulek. Iya, harus diulek kayak dodol sih. Sejam, 2 Kayak jam, dodol, iya, ngantuk, betul. ngantuk. Ketiduran dia. Masuk. Tolong. Kok gede banget sih wadahnya? Ya kan kalau bikin rendang segede itu Sampai kok. bisa kelelak. Kalau nyari yang lebih Sumatera Baratnya ada nama tokonya itu adalah Silungkang. Silungkang. Di mana hip coba? Di mana? Nih. Baik dia sama editor. Kok gue nyuruh-nyuruh? Silungkang. Begitu. Silungkang deh jual apa? Oh, dia menjual khas dari Sumatera Barat. Daerahnya itu di daerah, gue lupa jalannya, cuman di dekat SMP 1 Padang. Sini nih. Ini Silungkang nih. Sekolahnya Tapi Yudi. karena gue sering ke situ, karena nyokap gue sering ke situ beli selendang. Selendang dari khas Sumatera Barat di Ada. situ. Sendal juga ada. Dan pernak-pernik dari Sumatera Barat juga sangat banyak di daerah Silungkang. Kalau pernak-perniknya apa biasa yang dijual di Silungkang? Gantungan kunci yang pasti Gantungan ada. kunci pasti banyak tuh. Gantungan kuncinya itu rangkiang biasanya. Rangkiang Benar apa ya? Apa tuh? Rangkiang itu lu pernah lihat rumah gadang yang gede, di depannya ada lagi tuh yang kecil-kecil. Oh, iya. Nah, pura-pura kan? Pura-pura kan? Nah, itu rangkiang itu tempat penyimpanan beras Lumbung bagi ya, orang lumbung Sumatera padi Barat. ya berarti. Lumbungnya itu. Nah, begitu. Nah, itu dijadiin kayak gantungan kunci. Ya itu salah satu tempat membeli khas dari Sumatera Barat. Sebenarnya banyak sih di daerah Jam Gadang juga banyak. Di daerah Jam Gadang, di daerah Janjang Saribu. Janjang Janjang Saribu, Ada- ya. Janjang sampai ribu ya? Janjang Saribu. Sampai puluh. Janjang sampai puluh. Janjang Sorry, sampai puluh. Janjang sampai puluh itu sepanjang jenjang itu ada 40 jenjang di situ dan di pinggir-pinggirnya itu banyak orang menjual oleh-oleh dari Sumatera Barat. Entah itu saluang. Saluang. Saluang tahu? Suling. Sulit. Ah, cuman dia beda. Oh. Kalau suling itu ada tempat kecilnya gitu kan. Oke. Kalau dia gede, Oke. harus ada tekniknya lagi. Oh. Itu harus dari perut katanya meniupnya. Itu Nah. selain digunakan buat alat musik, kalau sebelah orang juga bisa jadi sumpit. Nah, iya, buat bunuh orang. Nah, itu biasanya. Bagus sekali. Baru tahu lo gue selama ini sebagai orang Kurang Sumatera Padang Barat. lo. Kurang Padang. Nah, itu juga. Biasanya begitu sih kok. Nggak tahu Kalau gua selama ini. streetwear-nya, fashionnya ada Fashionnya satu. itu Fashion. ada nama daerahnya itu Tangkele. Tanggele. Tanggele. Tangkele, Iya. namanya Tangkele. Kalau Tangkele, Lu benci Padang ya? kenapa? Jangan gitu. Kenapa diketawain? Oh, Orang Sumbar banyak. Lucu aja namanya. Orang Lu Sumbar nggak banyak suka bangsa nonton. Minang? Ya, Jangan gitu. orang Sumbar banyak nonton. Bang, jangan gitu, Bang. Orang Sumbar. Nah, dendam Dia ketawa pribadi. lo denger Tangkele. Lu ada dendam pribadi. Kadang ada aku suka banget tuh sama Dendeng suka aku Dendeng suka, rendang suka. Tetanggaku orang Padang nggak ada jangan gitu Bang, ntar diserang sama orang. Kok lu jangan kok sumpah. Karir gua nih nggak seberapa kok. Karir nggak seberapa diserang orang. Kalau
Allah, siapa gitu yang Kenapa terkenal? ketawain? Ya lucu aja. Kenapa Merendahin kamu lu. bisa tertawa diksinya? Merendahin lu ya? Coba aku bilang, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Dia, Oke. ya. Tangkele. Coba ke gua. Tangkele. Aman. Coba ke kamu sekali merendahin lu. lagi ya. Sekali lagi, lihat aku. Tangkele. Matanya, enggak dia ngomong tangkele, matanya gini. Mas Kopi enggak. Enggak lu benci. Oh, jangan gitu, sumpah kok. Parah lu. Gak ada gitu bang, aku suka banget tetanggaku orang Padang, Waeja namanya. Tangkele ini salah satu fashion ya teman-teman ya. Baju-baju yang dimana banyak banget quote-quote Sumatera Barat atau quote-quote dari entah Buya Hamka atau siapapun dimasukin ke situ. Dia izin royalti ke keluarganya Buya Hamka. Enggak selalu Buya Hamka, gue takut salah sih ini. Cuman banyak quote sih di Tapi situ yang izin dia. dimasukin. Kalau ke Buya Hamka izin. Ya nggak tahu sih, cuman Tangkele sih ownernya kaya. Tapi quotes yang paling terkenal apa bang? Nggak tahu aku. Hifzi benci Tangkele ada tulisan itu. Ada di situ. Lucu banget. Kiranya orang, enggak bener. Hifzi benci orang Sumatera Gak ada gitu. Demi Allah bang, demi Allah aku suka. Teman-temanku banyak orang Padang. Suku yang tidak disukai Hifzi adalah Minang. Gak ada kok Bro, ini buat sweat up gua butuh banget nih. Ya Allah bang jangan. Ada anjing. Lucu. Kalau yang lagi ngetrend fashion, Enggak, gua job cancel ini, gua cancel. Job ini gua cancel. Gua cancel job ini enggak. Hancur karir ya Allah bang. gua dengar-dengar tuh ada itu tadi serius ya semua. Enggak ada serius. Kok sumpah kok dia. Enggak nih orang ini. Kalau di internet tuh bisa dipotong-potong kok. Iya, Orang nggak tahu makanya. konteksnya kadang-kadang. Makanya nggak usah Demi dibahas Allah, lagi. jangan tolong bang. Suka ya. Orang Padang suka, aku sama orang Padang. suka. Mana lu nikah sama Sahabatku. orang Padang nggak? Istri kamu orang mana? Depok. Kan terbukti nih di sini. Iya nih. kan. Coba, Kalau lu emang ada nama daerah Padang namanya Alay. Dia ketawa. Ini benar. Ini benar ada. Ya kan? Belok kiri Alay. Bener ada loh. Aneh aku ya. Enggak. Lah, masa wih. Daerah. Enggak, Bro. Maksud gua, lu apa daerah? Dibilang aneh maksud itu ada dari dulu loh. Iya maksudnya ya enggak aneh, bagus. Bagus. A L A Y. Lu kalau belok kiri langsung alay. Iya. Ya kalau belok kiri ke daerah alay yang emang alay. Langsung main TikTok jelek. Di Google Maps-nya aku kasih tahu nih perempatannya ada nih. Nih. Ah, itu Simpang Belok Alay kiri, namanya. belok Belok kiri, kiri alay. Alay. Belok kiri. Tadi dia bilang semua langsung main TikTok jelek orang Padang gitu. Iya. Kok maksudnya itu ini apa dalam TikTok konteks jelek tuh banyak yang main orang Jawa, lu benci Jawa. Nah Jawa sekarang lagi nih orang lebih banyak Sumatera loh Barat orang. Heeh. nggak suka. Sekarang Orang Jawa. gitu. Gua aja orang Jawa, lu kenapa gua benci orang Enggak, Jawa? kamu orang Lampung. Lu sastra Arab, Sastra Arab. Kan kuliah itu jurusan. Gua bisa jadi orang. hah? Apa maksudnya? Gimana maksudnya? Enggak udah orang Jawa, aku suka orang Jawa. Streetwear nih sekarang streetwear. Gue denger tuh di Padang ada jadi konten di YouTube. Terus beralih menjadi sebuah brand. Betul. Ada di dekat Gunung Pangilun kan. Bukan aja. Di mana? Orang konten kreatornya di Gunung Pangilun. Konten kreatornya di Gunung Pangilun. Enggak suka Gunung Pangilun. Orang gua sebut-sebut Orang dia mulu. pernah Gua tinggal di main ke situ. Dia main suka kan? Suka gua. Kan Gunung Pangilun. Aku juga suka. Enggak bisa. Pernah nggak ke Nggak ada yang Gunung support Pangilun? dia, anjir. Pernah nggak ke Gunung Pangilun? Apa gunung? Gunung Pangilun. Pernah nggak? Pernah makan di tempat gue. Padahal pernah. Pernah Gunung Pangilun pernah aku. Gimana itu? Di apa perumahan Sari Permai. Apa namanya? Sponsor Oh. episode 10.
Oke. Ini Sponsor. Pacapari Store namanya teman-teman. Aristo. Apa? Ini salah satu yang tidak diduga-duga, di mana orang harus mengeluarkan kata-kata atau pancingan-pancingan kata-kata yang biar orang menarik. Ini enggak. Ini cuma bikin baju sama logo aja. Orang sedikit yang beli. Kirain banyak. Banyak. Dan yang menarik dari Pacapari Store nih, dia laku kalau channel YouTube-nya habis ngeluarin konten. Kan orang ada yang laku kalau musim lebaran, kalau ada musim apa. Dia laku kalau channel YouTube-nya habis ngeluarin konten. Misalkan 1 bulan tidak ngeluarin konten, Nggak laku. Nggak laku. Bener, Tutup. itu bener. tutup. Ini salah satu brand gua dari Pacapari Store. Dan nggak tahu kenapa rata-rata orang dari Jakarta ataupun daerah mana selalu nyari store gua untuk beli baju ini. Dan di store ini nggak hanya baju, cuman ada tas juga, ada tas, Baju sama tas doang tas, berarti. Baju sama tas. emang baju sama tas. Jadi kayak bisa baju sama tas gitu nggak tas. Iya, nggak Tas, pandang bener. Nggak tas suka orang ransel. nggak suka tas. Suka. Suka ya. Suka lah. Suka Bang Pras. Kalau suka nggak tas. dibikin Iya, lah. suka Nggak tas. ada celah di Suka sini. kan Bang Pras? Suka tas ya. Suka tas. Suka dia. Bodo amat sekarang mau nyerang tas, siapa yang tersinggung anjir. Iya sih. Siapa yang Salah. tersinggung? Tapi nih ya, Meremehin komunitas tas. Ah, emang ada. Jadi double tas. komoditas tas. Komoditas tas kayak orang Madura ya. Begitu. Ini udah berdiri store-nya dari tahun 2017. Ini saking fenomenalnya Pacapari ya. Jadi Pacapari ini banyak palsuannya di pasar-pasar. Iya kan? Cukup banyak. Udah Ada kayak beberapa. hebat banget gitu ya. Ya, cuman saya tidak Udah kayak turn back crime gitu kan. Iya. Kaos turn back crime. cuma saya tidak pernah mau marah sih di situ. Siapa tahu rezeki orang dari karya saya. Betul. Tapi Anda mendaftarkan itu ke Haki. Oh iya dong. Siapa tahu ada yang bikin Yang asli. yang banyak Dia sekali. yang begitu asli. Itu Iya, bisa ya begitu dituntut. Baju. Buat teman-teman semua yang nggak tahu Pacapari Store di mana, mungkin Tangkele dulu ya, Tangkele dulu nggak tahu di mana, ada di sini nih. Siap. Set. Kalau Pacapari Store ada di sini nih. Dah. Dan Nah. kalau mau beli online bisa hubungin ini. Nah, betul. Instagramnya di sini. Ini yang Tangkele, ini dan ini kurir ninjanya. Nah. Ya, betul. Udah beberapa kali sih Pacapari Store pakai jasa ninja sih. Sengaja gua biar ya konten ini panjang kok. Bener. Begitu. Tapi gue percaya karena pada akhirnya Padang termasuk 10 kota top tier pengguna ninja terbanyak. Oh, pastilah. Karena kota-kota yang dibahas dalam acara bedah ini adalah kota-kota yang traffic pengiriman ninjanya banyak sih. Betul. Di situ ada Medan, Jakarta, ada Kukusan, Kukusan Sawangan. enggak itu kukusan Depok, kukusan Depok. Ini gue tanya dulu, ninja murah nggak pengirimannya? murah. Paling Nah, oleh karena itu orang Sumatera Barat senang yang murah-murah. Murah tapi berkualitas. Berkualitas emang cepet, ya kan? Kalaupun pesawat nggak ada, pakai motor dia ke Jakarta. Begitu, biasanya sih begitu. Itu salah satu oleh-oleh. Cuman kalau dari Tangkele, gue benerin lagi nih. Di Tangkele lebih bagus lagi karena apa? Ketika lu masuk bandara, lu mau check-in, bener-bener mau check-in, ada tokonya tuh di sebelah tuh. Oke, di Nah. mana ada ya. Ada, maksa lu buat beli. Insya Allah nanti beberapa bulan atau beberapa tahun lagi Pacapari Store juga bisa kayak gitu. Iya, di pesawat. Di dalam pesawat. Begitu. Di tempat duduk pramugari ya. Buat sesi terakhir gue pasti akan ngasih hadiah buat teman-teman semua dari Pacapari Store. Cuman kalau di skip dulu bodo amat, nggak bakal menang lu. Ger. Jadi tungguin sampai akhir nanti ya. Iya, Bakal betul. ada hadiah dari Pacapari Store. Nah, Seru sekali bedah Seru kita sekali. kali ini. Terima kasih Prasetyo sudah mau di wawancara. sama-sama terima kasih sudah halus untuk mendepak saya dari host.
bintang tamu episode selanjutnya adalah Hibzi Koirlan. Ganti-gantian doang ya. Karena di sini keturunan banyak ya, Palembang Palembang dia, dia Kalimantan juga, dia, Sulawesi Lampung dia, dia Manado, juga, Papua dia banyak keturunan sih. Hibzi semua. Poliglot aku kebetulan. Orang yang bisa banyak bahasa. Gokil. Kamu bisa bahasa apa aja? Semua bahasa. Bahasa Indonesia Bahasa bisa. Indonesia bisa. Klingon, Inggris bahasa bisa. Klingon bisa. Klingon? Bahasa mana tuh? Jangan. Bahasa Klingon. Nggak ada ini terlalu aneh bro. Kalau ini aneh kan? Iya kan? Klingon tuh nggak ada. Nggak ada Klingon. Klingon tuh ada. Itu bahasa adat yang paling penting di Indonesia. Tadi nggak ada, kok bisa ada sih? Kok bisa ada sih Bang Pros? Apa? Apa nih? Nggak bisa diginiin. Padahal gue gini. Terus dia apa nih? Nggak maksudnya pengennya ada apa nggak ada? Padahal gue pengen matiin Viko. Terus gue gini-giniin loh. Gini. Apa nih gini-gini? Enggak, kalau pengen matiin Viko harusnya kau bilang nggak ada. Kenapa bilang Aku udah ada? bilang nggak ada. Terus apa nih gini? Kau bilang tadi ada soalnya. Emang parah nih kok. Parah dia. Ya bagus. Parah. Bahasa Indonesia bisa. Bisa. Bahasa Thailand bisa. Bisa. Coba dong bilang makasih dulu dong. Oh, ntar Viko yang terjemahin Nah, bahasa coba. Indonesianya ya. Coba. สวัสดีครับนายเตอร์แล้วนะครับพลนันตาลาครับปาลานุคุลนะครับปอย Terima kasih teman-teman sudah menonton acara bedah hingga selesai. ต้องปาลายานะพูดแล้วนะครับพูดแล้วนะครับปอย Tentu saja kita tidak akan membiarkan kalian menonton bedah tanpa membawa hasil apa-apa. สวัสดีครับพูดลายาพูดลาฮีเป็นแล้วกันพูดลากันแล้วก็ลูก Maka dari itu kita akan memberi hadiah teman-teman berupa kuis dengan hadiah 500.000 OVO Cash. ตั้งปุงอยาก Dan juga ada tambahan dari Paca Parwik Store karena ini episode spesial ke-10. นี่ปุ่นอะไรอ่ะปุ่นนั่งกะลาตะลังครับปวงนะครับค่ะ Pertanyaan kuisnya adalah sebutkan 3 UKM atau tempat wisata yang tadi sudah disebutkan oleh Pras. ปุ่งปาลายาตั้งกะลาเป็นนิ่งคิงปุ่นหลังกะลาครับเป็นนะครับปุ่นแล้วนะครับปุยยัง Tadi cara memenangkan kuisnya itu gampang sekali. Kalian tinggal tulis jawaban kalian di kolom komentar. ต้องพูดแล้วนะครับพูดนะครับปุยแล้วนะครับ Terima kasih. Itu dia kuis yang dari Ninja Express. Ada lagi kah kuis yang dari Pras Teguh? Oke. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu berupa 3 baju dari Paca Parwik Store. ตังครับปุ่นนั้นปาแล้วจะปารุสตอร์ Tahu ada orang Thailand yang Pertanyaan. Aduh. Pertanyaannya adalah Napulah apa? ini di luar dari Ninja Express sih sebenarnya. Kapu anak kap Ninja Express kah pakai? Episode berapa Viko bermain di Paca Parwik Rantau? Woi, 19. Mainkan dulu. Oke, itu Pendek arti banget pendek. ya. Tep doang aja. Tapi Dan- dalam Thailand tuh artinya episode berapa Viko main di Paca Parwik? Rantau. Dan kedua adalah episode berapa Hifzi main di Paca Parwik Rantau? Krosyo, apa nende mendio? Poligon. bener ya. Tiba-tiba jadi Berarti itu. bohong kamu. Ya. Dong, bukan itu. Dan Burma. dan terakhir sebutkan episode Paca Parwik yang tema sekolah itu episode keberapa? Dah gitu. 3 tuh. Ada 3 pertanyaan masing-masing 1 kaos Paca Parwik. Iya, betul. 3 kaos berarti ya. 3 kaos. Oke. 3 kaos. Oke, untuk kawan-kawan. Saya yang episode 19 tuh Paca Parwik yang bukan rantau. Kalau yang rantau kan sendiri jawabannya. Nah, oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya Viko Udahlah. Fariza. Saya Pras Teguh. Dan saya Imzioi. Sampai bertemu.
Dan kalau ada daerah kalian sesuatu yang lebih seru dari yang kita tahu, boleh komentar di sini, nanti akan kita baca. Ya betul, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini teman-teman. Juga kasih komentar kalian tentang betapa serunya acara ini dan juga untuk ikut kuisnya. Sampai bertemu lagi di bedah selanjutnya. Dadah. Dadah.